Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Next. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan Ketua Kelas Nak Rido untuk memimpin doa. Siap, Bu Guru. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, lagu Bagimu Negeri. Dimohon untuk anak-anak berdiri. Dimohon untuk duduk kembali. Baik, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ridho Ahmad hadir. Hadir, Bu. Rini Puspitasari hadir. Hadir, Bu. Ya. Riani Puji Lestari hadir. Hadir, Bu. Sarah Septiani, Hadir, Bu. Sofia Ainun Latifah Komar, Hadir, Bu. ya. Sukirman hadir. Bu. Tidak hadir ya? Tidak, Bu, sepertinya. Ya. Alhamdulillah. Kita dimudahkan langkah sehingga kita bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tujuan yang sama yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita semua dan Allah ridhoi kita semua. Amin. Itu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau melihat kesiapan kalian. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ibu mau lihat apakah sudah rapi rambut dan apakah baju sudah dimasukkan. Coba lihat di sekeliling apakah ada sampah di dalam laci, boleh dibuang ya nak ya. Baik, selanjutnya ini untuk menambah semangat, Ibu ada tepuk sukses nak. Nah, sekali Ibu contohkan, nanti kalian ikuti Ibu ya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Di Sarah, sepertinya suaranya mental nggak sih? Lanjut ya Pak. Kita ulang ya nak ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Untukku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Ya. Kalau kita melihat dari tepuk sukses ini anak ya, karena sukses ini butuh usaha dan doa. Coba Ibu tanya, adakah di sini tadi pagi sholat subuh semua? Salat, Bu. Salat, Bu. Ya, alhamdulillah ya nak ya, karena kalau dilihat ciri-ciri orang sukses itu adalah yang dimulai dari sholat subuhnya, apalagi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, karena itu adalah lebih baik dari seluruh dunia beserta dengan isinya.
Karena orang Ya. yang melaksanakan sholat subuh berarti dia sudah siap untuk menyambut hari tersebut. Ya. Baik, selanjutnya ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ingat, Bu. Zikir, Bu. Benar Sholat, Bu. sekali. Materi sebelumnya tentang sholat dan zikir. Semoga kalian mengamalkannya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Next. Ya. Di sini ada sebuah video. Boleh kita simak dulu? Ya, Bu. Ya, sudah cukup. Ya. Apa yang sedang seseorang itu lakukan? Sujud, Bu. Ya. Orang Sujud, Bu. sedang melakukan sujud, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ada seseorang pemain bola yang sedang melaksanakan sujud syukur karena nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, Bisa untuk gol. pembelajaran kali ini tidak hanya sujud syukur saja, kita akan mempelajari beberapa sujud syukur. Nah, ini ada pertanyaan, apakah yang kalian ketahui tentang pengertian sujud syukur? Ada yang mau jawab? Hmm, Saya, Bu. Hari ini? Halo. ya, Bu. Ya, Sujud itu sama seperti sujud sholat, tapi sujudnya dilakukan karena dapat nikmat dari Allah, Bu. ya benar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nak Rido. Sujud adalah jarak paling dekat kita dengan Allah, Bu. Jadi, Masya keintiman kita Allah. gitu. Ya, benar sekali. Masya Allah ya, sedekat-dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika kita sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Banyak kita melihat ketika ada orang kok sujud terakhirnya tuh lama. Ternyata disitulah seseorang itu banyak-banyak berdoa. Ya, tahukah kalian ternyata sujud itu tidak hanya ada dalam sholat. Next. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menjelaskan perintah agama sujud syukur, sahwi, dan tilawah, di mana kalian nanti dapat menjelaskan pengertian dan alasan mengapa melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, di sini ada perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dilakukan tidak hanya dalam sholat ya nak ya. Sujud itu adalah yang akan kita bahas adalah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Baik, Ibu, pertemuan kali ini Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Sofia dan Rido. Itu membahas tentang sujud syukur. Kelompok 2 itu membahas tentang sujud sahwi, ada Sarah sama Firman. Kelompok 3 ada Riani dan Rini membahas tentang sujud tilawah. Nah, berikut ada LKPD yang akan kalian kerjakan ya nak ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 40 menit dari sekarang. Yang nantinya kalian akan presentasi di depan temannya masing-masing. Siap, Bu. Yuk. Sudah? Waktu habis. Dimulai dari kelompok 1.
Siapa yang mau menjelaskan perwakilan? Ya, Sofi. Suaranya. Nak Sofi? Tidak ada suaranya, Bu. Halo. Ya. Ya, jadi Bu, itu sujud syukur misalnya Bu, ada pelajar yang dapat kabar bahwa dia lulus Bu, nilainya bagus, terus masuk ke universitas impian dia. Nah, dia terus melakukan sujud syukur Bu, karena berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Ya, benar. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar ya, jadi sujud syukur itu mensyukuri suatu nikmat yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan melaksanakan sujud syukur yaitu memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Kalau kita melihat contoh banyak sekali ya, Nak ya. Misalkan ada jalan sehat, kemudian kemarin dari Pramuka tuh banyak sekali hadiah-hadiah yang diberikan oleh pemerintah kota kita ya dari Bunda, dapat umroh, kemudian sujud syukur gitu. Kemudian ada terhindar dari bahaya. Contohnya terselamatkan dari bencana misalkan. Nah, itu karena rasa syukurnya akhirnya sujud syukur. Dilanjut dengan kelompok 2, presentasi. Saya, Bu, Sarah. Ya, silakan Sarah. Ya, baik. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Contohnya, seorang imam masjid lupa melakukan ruku pada rakaat kedua dan langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Setelah menyadari kesalahannya, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Masya Allah, tepuk tangan Itu untuk jawaban kelompok aku, Bu. 2. Benar ya, Nak ya? Ya, Jadi ya, sujud terima kasih, Bu. sahwi artinya adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Alasan melaksanakan sujud sahwi yang pertama, lupa salah satu rukun sholat. Yang kedua, ragu dalam rakaat sholat. Ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang melaksanakan. Keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Nah, sujud sahwi inilah yang sering kita lakukan ya, Nak ya. Karena namanya manusia, kita lagi sholat aja mikirin dunia ya, Nak ya. Lagi sholat zuhur misalkan, oh nanti mau makan ke kantin, mau makan apa ya, sehingganya jadi lupa rokaatnya. Tuh. Jadi setelah kita Iya, Bu. pelajari, maka harus dilaksanakan. Ya. Laksanakan. Selanjutnya, presentasi kelompok 3. Saya, Bu, Ya, Nak Rini. baca tugasnya tadi pertama pengertian ya, Bu. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan kalau kita tuh sedang membaca Quran atau mendengar Al-Quran, kemudian kita membaca atau mendengar ayat sajadah, Bu, langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Masya Contohnya Allah. misalnya kita baca di rumah, bisa baca di sekolah. Intinya ketika membaca Al-Quran atau mendengar dan kita tahu itu ayat sajadah, langsung aja sujud tilawah itu, Bu. Ya. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya Masya Allah benar ya, Nak ya. Jadi sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Karena kita sudah belajar hari ini, maka seharusnya kita laksanakan ya, Nak ya. Jika ada ayat-ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud. Next. Nah, selanjutnya ini ada kuis ya, Nak ya, penilaian melalui kuis TGT. Jadi, Ibu sudah buat di papan tulis itu ada 8 soal masing-masing kelompok, ya, di mana masing-masing siswa nanti menjawab soal secara bergantian tiap kelompoknya. Kemudian, kelompok yang lebih cepat selesai akan Ibu beri nilai tambahan. Oke, dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Siap, Bu. Ya, Ya udah, Bu. sudah selesai. Alhamdulillah.
Tepuk tangan untuk kelompok 1 ternyata yang sudah berhasil menjawab semuanya dan menjawabnya dengan cepat. Yeay. Yeay. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang ingat tadi kira-kira pertanyaan di dalam soal tersebut? Saya Bu, Ya, Nak Sophie. Ada soal tentang apa? pertanyaan yang pertama tadi itu dapatkah sujud syukur itu dilakukan dalam keadaan berwudu? Jawabannya boleh Bu. Ya, Masya Allah benar ya. Ya, boleh. Benar. Karena sujud syukur bukan sujud yang dilakukan dalam sholat. Gitu. Yang kedua ada yang ingat soalnya? Saya Bu, Ya, silakan. tadi ada kuis, apakah sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah dalam sholat? Jawabannya sebelum Bu. Benar. Jadi sujud sahwi dilakukan sebelum salam ya, Nak ya. Ya, ada Ya. lagi satu lagi yang mau menyampaikan, mengingat soal Saya tadi? Ya, Bu, ya Nak Rini. tadi ada pertanyaan, apakah sujud sahwi itu wajib dilakukan? Saya jawabnya sunnah, Bu. Ya, benar sekali. Sunnah yang dianjurkan, tidak dikerjakan, tidak apa-apa ya. Ya. Next. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan soal-soal pada hari ini dan pembelajaran hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nak Sophie? Baik Bu, jadi kita sudah belajar tentang sujud, macam-macam sujudnya ada banyak. Nah, sebagai yang kita pelajari yaitu sujud syukur Bu, sebagai bentuk pengakuan atas kebesaran Allah dan ungkapan syukur yang tulus atas segala nikmat yang telah diberikan. Lalu ada sujud sahwi sebagai bentuk kesadaran akan kesalahan dan upaya untuk memperbaikinya. Sedangkan sujud tilawah itu sebagai upaya kita untuk memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu. Masya Allah, tepuk tangan untuk Nak Sophie. Benar ya Nak ya, itu dia kesimpulan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Next. Nah, ya baik, ini terakhir untuk mengingat materi kita tadi. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sujud syukur, Sujud Bu. tilawah, Bu. Sujud syukur, sahwi, Benar. tilawah. Materi apa yang paling kalian ingat? Sujud syukur Bu, soalnya Syukur Bu, sujud syukur. Masya Allah, benar. Bagian materi apa menurut kalian yang belum dipahami dan yang mudah dipahami? Yang belum dipahami tilawah Bu. Yang Sujud udah tilawah, dipahami Bu. syukur. Ya, untuk itu nanti kita bahas minggu selanjutnya ya Nak ya. Oke, Bu. Ya Bu. Alhamdulillah pembelajaran kita berjalan lancar hari ini. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika asyhadu la an ilaha la ilaha illa illa anta anta wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Tetap semangat ya Nak ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu Sarah Ramawati. Materinya sama dengan Ibu Rini tadi ya. Ya Pak. Emang dibebaskan materinya ya. Kan bikin berapa modul? 4 ya? Ya Pak. 4 modul. Dan semuanya sama semua. Kebetulan jam kelasnya mungkin sama ya Pak, sama-sama kelas. Oh gitu. Kalau ada 4 berarti ada stok 3 lagi ya, mungkin nggak sama dengan Bu Rini ya. Oh ini Pak, apa yang kemarin itu katanya sesuai sama pada saat di sekolah materinya Pak. Jadi kalau dihitung itu pas bulan masuk
September Oktober itu bahasannya tentang sujud syukur, sahwi sama tilawah gitu. Berarti kelasnya sama ya, kelas 5 juga ya? Ya kelas 7 Pak, 7 SMP, Pak. Oh, Bu Rini tadi di kelas 5 ya? kelas 7 Bu Rini, Puspita 7 10. SMP, Pak. di SMP Pak. Oh, 7 juga. Mm-mm. Oke. Yang berbeda praktik baik yang dilakukan oleh Bu Riani, Ibu Sarah dari yang lainnya tentunya Bu Sarah tadi menambahkan, dan ini penting menurut saya, itu merayakan apa yang sudah dihasilkan oleh anak. Ketika anak bisa atau anak sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, itu perlu dirayakan dengan cara yang sederhana mungkin ya. Tepuk tangan untuk kita semua, apa tadi itu sudah keren gitu ya. Mungkin itu hal-hal kecil yang mungkin sebagai apresiasi untuk semangat anak-anak yang sudah mengikuti dan belajar dengan baik atas materi yang kita berikan. Rayakan apa yang sudah kita lakukan hari ini dan apresiasi apa yang sudah anak-anak berikan kepada pembelajaran kita. Termasuk tadi, kalau boleh dikasih permen itu, Bu Sofia banyak permen tadi itu ya. Jadi kami itu pernah melakukan sesuatu yang mungkin kalau kita marah terus kan capek ya. Jadi ketika anak-anak yang buang sampah sembarangan, tadi kan dicek tuh lacinya, kemudian makan minum sambil berdiri, ngantuk nguap nggak ditutup, itu kami denda dulu itu. Denda 3 permen. Kata kami dengan 3 permen ini langkah kecil untuk membiasakan, membudayakan hal-hal baik sesuai yang mungkin ya itu yang dicontohkan Rasul gitu, makan sambil duduk segala macam. Ya nanti permennya itu kami membentuk namanya bendera permen. Di kelas tuh ada namanya bendera permen. Pokoknya kayak pemilu lah asasnya, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Salah satunya untuk merayakan pembelajaran hari ini, atau nanti untuk siswa yang bisa menjawab, atau kelasnya sudah mulai lesu ngantuk, bisa tuh selingannya untuk makan permen. Nggak harus ibu yang beli, tapi dari anak-anak mungkin yang melanggar buang sampah sembarangan atau sebagainya, itu tinggal kesepakatan ibu sebagai gurunya atau wali kelasnya. Jadi dengan 3 permen ini mungkin langkah kecil kita untuk membiasakan anak-anak untuk mencontoh atau mensuri teladani apa yang dicontohkan oleh Nabi kita gitu ya. Seperti tadi, karena tadi saya terinspirasi dari merayakan apa yang sudah diperoleh anak-anak ketika pembelajaran sudah berlangsung. Mungkin itu tambahan dari kami, selebihnya sudah oke.